Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang teknik menggunakan ensiklopedi, sumber geografis, dan sumber bibliografi. Yang beranggotakan 1. Nur Aziza, 2. Egen Hardika Kurniawan, 3. Naning Agustiningsih, 4. Feni Hamlul Mazuni, 5. Intan Pramudawardhani. Pengertian ensiklopedia. Ensiklopedi merupakan bahan rujukan yang mengandung informasi atau uraian ringkas tentang berbagai hal atau ilmu pengetahuan yang disusun secara alfabetis atau menurut subjek. Cara menggunakan ensiklopedi dalam bentuk buku. Ensiklopedi memuat ratusan entry yang biasanya disajikan dalam beberapa jilid dan disusun secara alfabetis. Judul besar yang ada di bagian atas halaman menandakan bahwa entry tersebut adalah entry utama. Untuk memudahkan pencarian topik yang dicari, kita dapat melihat indeks umum yang ada pada jilid terakhir ensiklopedi tersebut. Di sana kita dapat menemukan semua hal penting yang dibahas dalam ensiklopedi tersebut dan kita juga ditunjukkan pada jilid dan halaman beberapa topik yang kita cari. Yang selanjutnya, cara menggunakan ensiklopedi daring atau ensiklopedia sastra Indonesia daring. Yang pertama, ketik ensiklopedia.kemendikbud.go.id pada kolom pencarian Google dan klik laman yang ada, kemudian akan muncul tampilan seperti contoh di bawah ini. Yang kedua, sebagai contoh, melalui kolom tersebut, pencari dapat memasukkan kata kunci dari informasi yang ingin diketahui. Misalnya, ketika ingin mencari informasi mengenai siapa pengarang novel yang telah difilmkan, seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, pencari cukup memasukkan kata kunci dari kata yang diingatnya, seperti kata kapal. Yang ketiga, laman. Kemudian akan membawa pada pencarian informasi yang berkaitan dengan kata kunci kapal dan menampilkan dua informasi tentang kapal yang berkaitan dengan kategori karya sastra. Pada tampilan pencarian, informasi tentang tampilan cetak novel dan tahun terbit langsung terlihat, seperti pada dua novel tentang kapal itu. Keterangan karya sastra. Di bawah novel berarti informasi tersebut terdapat dalam kategori karya sastra yang dapat juga diakses langsung melalui fitur tersebut. Selain menggunakan cara sebelumnya, kita dapat memanfaatkan bilah-bilah fitur yang sudah dipilah sesuai kategori, mulai dari pengarang, karya sastra, media penyebar atau penerbit sastra, lembaga, hadiah atau sayembara, dan gejala sastra. Pencari yang ingin mengenal para pengarang atau karya sastra dapat memanfaatkan fitur ini dalam menu beranda. Sebagai contoh, pencari ingin mengetahui informasi tentang karya sastra. Dengan mengklik fitur karya sastra, pencari akan langsung mendapatkan daftar karya sastra yang ada berdasarkan abjad. Informasi mengenai karya sastra akan muncul dengan mengklik judul karya sastra yang diinginkan dari senarai yang tersedia. Selanjutnya, misalnya pencari ingin mengetahui informasi tentang novel anak semua bangsa. Langkah pertama adalah mengarahkan kurs dan mengklik pada kolom novel tersebut dan pencari akan langsung diarahkan pada informasi yang diinginkan tersebut. Pada tampilan yang sama, terdapat kolom pencarian di kanan atas yang merupakan lintasan untuk mencari informasi lain, baik yang berkaitan dengan informasi yang sedang terbuka ataupun tidak. Kotak pencarian pintasan yang juga akan tersaji dalam setiap tampilan kategori untuk memudahkan pencari menampilkan informasi lain tanpa harus kembali ke laman depan.
Pencarian melalui kategori lain seperti pengarang, media, harian, lembaga, dan gejala sastra juga sama. Informasi yang muncul adalah informasi yang sesuai kategori dan tersaji secara alfabetis. Pencari dapat langsung mengakses informasi yang diinginkan dengan mengklik langsung kategori yang diinginkan. Sumber geografis. Sumber geografis yaitu bahan rujukan yang khusus memuat informasi geografi dalam bentuk penyajian yang berupa atlas, peta, globe, kamus geografi atau ilmu bumi, atau buku petunjuk. Atlas, peta, dan globe menyajikan informasi mengenai letak, luas, dan keadaan geografis lainnya dari suatu wilayah. Berikut cara menggunakan sumber geografis. Yang pertama, pelajari perbedaan mendasar di antara sumber geografis yang digunakan. Yang kedua, perhatikan arah mata angin atau petunjuk arah yang tersedia. Yang ketiga, pelajari skala peta. Keempat, gunakan tanda kunci untuk mengidentifikasi informasi penting lainnya, seperti arti dari bayangan warna, legenda, simbol-simbol, inset, dan garis tepi sebagai jawaban kunci yang dapat mengartikan tanda pada sumber geografi. Bibliografi. Istilah bibliografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bilio artinya buku dan grafi artinya menulis. Jadi, bibliografi dapat diartikan suatu daftar buku-buku atau artikel majalah biasanya untuk subjek tertentu. Bibliografi nasional mendaftar semua buku-buku yang diterbitkan di wilayah geografi negara tertentu dan ditulis dalam bahasa tertentu. Bibliografi disusun untuk tujuan tertentu, jadi pemanfaatannya harus jelas. Mulai dari bentuk terbitan, sumbernya terseleksi atau komprehensif, perlu penekanan adanya jenis bahan yang dikumpulkan, serta bentuk entry yang harus mudah dimengerti oleh pemakai. Penyusunan bibliografi jangan hanya terfokus pada jenis-jenis bibliografi. Pustakawan harus dapat memproyeksikan perkembangan informasi dengan perencanaan penyusunan bibliografi yang akan dilaksanakan. Supaya karya-karya atau terbitan-terbitan yang tersebar tersebut dapat diketemukan kembali, maka perlu adanya strategi dalam penelusuran. Strategi penelusuran adalah suatu cara diperlukan untuk dapat mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang sedang dicari dengan cepat dan tepat serta mudah. Terlepas dari masalah strategi penelusuran, maka perlu adanya ketajaman analisis pemikir dari penelusur. Dengan pola berpikir kreatif, setiap langkah yang dilakukan tentu tidak akan sia-sia hasilnya. Strategi penelusuran bibliografi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, topiknya harus dibatasi dengan jelas. Kedua, pembatasan penelusuran, apakah komprehensif atau terpilih. Ketiga, semua daftar literatur harus ditelusur, sumber-sumber primer atau sekunder, termasuk artikel dan laporan. 4. Perlunya memperhatikan adanya pembabakan atau sumber dengan tujuan penelusuran. Yang terakhir, perlu penegasan bahasa asing, harus ditelusur atau tidak. Penyajian bibliografi harus disusun secara sistematis dengan menyebutkan sumber-sumbernya. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan langsung saja ke forum. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.